السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، saudara-saudara, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita hidup di zaman yang sangat sulit untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kenapa? Karena beberapa sebab yang sangat mendasar sekali. Di antaranya saya sebutkan sebab-sebab yang menjadi penghalang dalam dunia pendidikan secara umum dan pendidikan terhadap anak secara khusus. Yang pertama, kita kaum muslimin, sebagian dari kita, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, telah terjerumus di dalam kehidupan duniawiyah yang fana, yang rusak dan terlaknat.
Kita lupa akan agama kita, lupa akan akhirat, lupa akan yaumul akhir. Terperangkap dalam kehidupan dunia, tertipu oleh gemerlapan dunia. Sehingga kita tidak memperhatikan lagi masalah yang sangat penting dan menentukan bagi manusia, yaitu ad-din, yang saya maksud dinul Islam, yang akan membawa kemaslahatan, kebaikan kepada manusia, dunia mereka dan akhirat mereka. Sebab yang pertama ini melahirkan sebab yang kedua, kejahilan atau kebodohan terhadap agama. Karena sebab yang pertama, kita disibukkan oleh urusan duniawiyah, lupa akan agama kita, padahal agama kita mengatur urusan dunia dan akhirat. Islam agama yang lengkap, agama yang sempurna, agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia, dunia dan akhirat mereka. Kita tinggalkan Islam, maka lahirlah sebab yang kedua, kebodohan, kejahilan yang merata di tengah-tengah kaum muslimin terhadap Islam, sehingga mereka tidak mengenal Islam. Islam agama yang mulia, agama Allah, agama yang hak, yang akan memberikan keselamatan bagi hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada kemaslahatan bagi umat manusia kecuali dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada Kaisar Heraklius, sebagaimana dicatat oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraql azimir Rum. Salamun ala man ittaba'a al-huda. Fa inni ad'uka bidi'ayati al-Islam. Aslim taslam. Yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyin. Yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, pembesar bangsa Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Selamatlah, keselamatanlah bagi orang yang mengikuti hidayah. Salamun ala man ittaba'al huda. Hidayah yang dimaksud di sini hidayatul Islam. Maka sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aslim taslam. Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Lihat kalimat yang agung ini. Perkataan yang singkat, tapi maknanya dalam sekali, yang menjelaskan tentang hakikat Islam dan mereka yang berada di luar Islam. Siapa yang masuk Islam, pasti dia selamat. Islamlah yang akan memberikan keselamatan kepada manusia. Aslim taslam. Tidak ada keselamatan bagi manusia, dunia mereka dan akhirat mereka, kecuali dengan Islam. Aslim taslam. Sangat menyedihkan keadaan kita yang ditamisi oleh Islam.
bahwa kita telah meninggalkan Islam. Yang saya maksudkan, meninggalkan ajaran Islam. Kita tidak berislam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara ilmu dan amal dan dakwah. Oleh karena itu, sebab yang kedua ini melahirkan sebab yang ketiga. Lahirnya abnaul Islam, anak-anak Islam yang sangat jauh dari Islam itu sendiri. Karena mereka hidup di lingkungan, di keluarga Muslim yang tidak mengenal Islam. Mereka lahir sebagai kaum muslimin. Falillahil hamd. Maka segala puji bagi Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah yang besar kepada kita, kepada bapak-bapak kita, kepada kakek-kakek kita, kepada masyarakat kita, bahwa mereka memeluk agama Allah, al-Islam, yang maknanya mereka telah memperoleh hidayah, walaupun hidayah mujmal, secara garis besar, belum hidayah mufassal, secara terperinci, yang dibutuhkan oleh manusia, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin setiap saat, lebih dari kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Ini hidayah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Hidayah ilmiyah dan amaliyah, hidayah ilmu dan amal. Lahir hari demi hari dan seterusnya. Abnaul Islam, anak-anak Islam yang tidak mengenal Islam. Orang tuanya tidak sanggup memberikan pendidikan agama tentang Islam. Masyarakatnya pun tidak memberikan contoh. Sekolah, madrasah di mana mereka sekolah pun tidak memberikan contoh yang hakiki tentang Islam. Kalaupun mereka mengamalkan Islam, mengenal Islam secara ritual peribadatan, tetapi dengan cara-cara bid'ahiyah, dengan cara-cara bid'ah, bahkan sebagiannya penuh dengan kesyirikan. Apa yang dilakukan oleh seorang bapak muslim ketika anaknya lahir? Berapa banyak kaum muslimin, berjuta kaum muslimin yang masih meyakini bahwa ari-ari bayi itu adalah saudara kembar si bayi. Kemudian mereka tanam dan mereka nyalakan lampu lilin di situ. Sahih? Berjuta kaum muslimin. Kalaupun mereka mengamalkan sesuatu amalan, maka berdasarkan hadis-hadis dhaif, paling-paling mereka mengazankan dan mengqomatkan bayi. Mengazankan dan mengqomatkan bayi. Padahal ini datang dari hadis maudhu', hadis palsu. Tidak ada satupun hadis yang sah yang datang kepada kita yang menjelaskan tentang sunatnya mengazankan
dan mengqamatkan bayi. Mengazankan saja atau mengazankan dan mengqamatkan bayi. Telah datang sebagian hadis mengazankan bayi, hadis dhaif. Mengazankan, mengqamatkan bayi, hadisnya maudhu'. Bagaimana hadis yang palsu bisa menguatkan hadis yang lemah? Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali orang yang paling jahil terhadap hadis. Setelah itu apa yang dapat diperbuat oleh seorang tua muslim terhadap anaknya? Tidak ada. Ini kita lihat secara aglabiyah dari anak-anak kaum muslimin yang tumbuh di tengah-tengah keluarga muslim. Justru salah satu dari keajaiban, dari sekian banyak keajaiban takdir Allah kepada hambanya, anak-anak muslim itu mengenal agamanya, sehingga dia menjadi taat ketika Allah memberikan hidayah kepada dia, hadir di majlis-majlis ilmu. Yang di kemudian hari, padahal sesungguhnya bapaklah yang berkewajiban mendidik anak, terbalik, anak mendidik bapaknya. Tanyakan kepada diri saudara-saudara, siapa yang mendidik saudara-saudara? Sebagian ada dididik oleh orang tuanya. Sebagian besar, sepanjang penelitian saya, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, anak-anak itu terdidik di majlis-majlis ilmu. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya untuk hadir di majlis-majlis ilmu, dan dia mengenal dinul Islam setelah dia dewasa, kemudian dia berdakwah kepada orang tuanya. Dia tidak dididik dari kecil oleh orang tuanya. Dia diperkenalkan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana akhlak dan adab Islam. Sebagian lagi menjadi liar, buas. Ini diantara sebab-sebab sulitnya pendidikan keagamaan secara umum, secara khusus pendidikan terhadap anak. Ketika kaum muslimin terjerumus dalam kehidupan duniawiyah, mereka lupa akan agama mereka, mereka tinggalkan agama mereka, maka mereka akan memperoleh bagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dan lain-lain, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adhnab al-baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم." Apabila kamu berjual beli secara ainah, salah satu sistem ribawiyah yang sekarang diamalkan oleh kaum muslimin, cara-cara ribawiyah, hampir di setiap negeri muslim pengamalan, muamalatnya adalah muamalat ribawiyah. Contoh yang paling baik bagi kita adalah bank-bank konvensional, yang para ulama pada zaman ini telah ijma', bank-bank itu termasuk bank-bank ribawiyah. Wa khudtum adnab al-baqar, dan kamu megang buntut sapi. Waraditum bizzar'i, dan kamu redha dengan tanaman-tanaman kamu. Apa yang dimaksud? Terjerumusnya kamu dalam urusan duniawiyah, lupakan agama kamu.
kamu meninggalkan agama kamu, mengejar kehidupan duniawiyah, lupakan akhirat. Karena itu umumnya orang-orang tua muslim mendidik anak-anaknya dalam urusan duniawiyah dengan meninggalkan agama. Dia tidak memperdulikannya. Wa taraktumul jihad, dan kamu meninggalkan jihad, berjuang di jalan Allah fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan. Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan memberikan kekuasaan kepada satu kaum untuk menguasai kamu sehingga kamu menjadi hina. Allah tidak akan cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama kamu. Hatta tarji'u ila dinikum. Maka kewajiban kita kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam, bukan masuk Islam kembali karena kita telah Islam. Kembali kepada Islam dengan cara apa? Dengan cara ilmu, amal, dan dakwah. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Kalau tidak, maka kita akan hidup dalam kehinaan, dhullan. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis wahan, kelemahan kaum muslimin, Allah masukkan ke hati kaum muslimin wahan, kelemahan. Karena apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia. Apakah Islam melarang memiliki dunia? Tidak. Islam tidak melarang memiliki harta benda dunia, selama tidak melalaikan menipu dia dalam kehidupan keagamaannya yang mengatur dunia mereka dan akhirat mereka, selama mereka tidak lupa akan akhirat. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim kembali kepada agamanya, kembali kepada ajaran al-Islam yang hakiki, sebagaimana Rabbuna perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang mukmin, masuklah ke dalam ajaran Islam secara kafah, keseluruhannya. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Sangat menyedihkan dunia pendidikan kita. Kita lihat segolongan dari kaum muslimin meninggalkan sama sekali pendidikan agama. Seolah-olah mereka ingin berteriak mengatakan, kami mau bebas, merdeka dari agama ini yang mengikat kami. Maka tampillah, muncullah anak-anak yang seperti haiwan, binatang. Sebagian lagi mendidik dengan pendidikan agama, tetapi pendidikan agama yang salah. Ada sesuatu yang hilang pada dunia pendidikan secara umum di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu yang pertama, al-manhaj. Saya jelaskan di kitab ini pentingnya pendidikan terhadap manhaj. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Cara atau sikap beragama seseorang. Bahwa kita harus mempunyai cara dalam beragama yang sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, berjalan di atasnya. Manhaj siapa? Cara beragama siapa yang kita ikuti? Cara beragama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Saudara-saudara bisa membacanya di kitab ini. Dari mulai bab pasal tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak. Apa saja yang harus dipelajari? Kita mendidik anak bagaimana? Dengan cara apa? Salah satunya saya jelaskan perlunya pendidikan al-manhaj. Yang sebelumnya saya jelaskan pendidikan as-sunnah. Pendidikan keagamaan yang ada di negeri kita ini, kecuali sedikit sekali, tanpa manhaj. Tidak ada manhaj, cara beragama yang benar bagaimana? Karena kehidupan keagamaan kita memang telah salah. Dan ini turun-temurun diwarisi dari satu zaman ke zaman yang lain. Yang kedua yang telah hilang, peningkatan ilmiah, keilmuan. Saya sering memperhatikan dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan agama. Maka pendidikan agama yang ada di negeri kita ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama dari ibtidaiyah, sekolah dasar sampai sekolah menengah, aliyah. Baik itu di madrasah-madrasah atau di pesantren-pesantren. Ini dididik secara ta'assub, mazhabiyah, kefanatikan terhadap mazhab golongannya, sesuai dengan golongannya, kelompoknya masing-masing, yang sangat jauh dari kelompok para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang sangat jauh dari perjalanan jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Diarahkan kepada manhaj, tapi cara beragama yang batil. Sampai kepada sekolah-sekolah yang menamakan sekolah-sekolah Islam. Atau SD terpadu, SD Islam terpadu, SMP-nya, SMU-nya. Apalagi peningkatan ilmiah dari ibtidaiyah sampai aliyah, dari SD sampai SMU, sangat minim sekali. Dan ini kenyataan. Saya berbicara aglabiyahnya, umumnya, tidak semua, umumnya. Dan itu kenyataan yang ada di hadapan mata kita. Dan kita menyaksikan dan mendengar peningkatan ilmiah kosong, minim. Hampir-hampir dikatakan tidak ada. Pelajaran-pelajaran yang menjadi asas hampir-hampir tidak diajarkan. Kalaupun diajarkan tidak secara benar. Seperti tauhid, al-aqidah. Mereka hanya diperkenalkan akidah secara umum. Paling tinggi mereka belajar akidah tentang sifat 20. Dari SD ini sampai SMU. Ini yang sekolah agama ya. Bukan SD yang saya maksud sekolah umum. Ini lebih jahil lagi. Lebih tidak mengenal din lagi. Ini yang sekolahan Islam. Dari ibtidaiyah sampai aliyah. Mereka tidak mengenal tentang al-aqidah yang sahihah, akidah yang benar, tauhid yang benar. Mana yang menjadi lawan tauhid, asy-syirk. Mana yang sunnah, apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis dibacakan kepada mereka dan mereka diperintah untuk menghafalnya, tapi sebagian besarnya hadis-hadis dhaif. Mereka tidak mengenal manhaj.
Coba saudara bertanya kepada anak-anak kita yang sekolahnya seperti ini, baik yang ibtidaiyahnya, tsanawiyah, aliyah, tanya, di mana Allah? Tidak ada seorang pun di antara mereka umumnya yang bisa menjawab fis sama. Enggak ada. Ini akidah yang agung, yang termaktub dalam Al-Quran, diulang-ulang oleh Rabbul Alamin, Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Bahkan jangankan anak kita, anak sekolahannya, gurunya tanya, tidak tahu. Aina Allah? Di mana Allah? Bingung, heran. Ini satu dari sekian banyak akidah. Tanya tentang apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibtidaiyah tidak mampu, tanya yang sanawiyah, yang SMP. Kalau sanawiyah tidak mampu, tanya yang aliyah, SMU. Belum yang lainnya. Itu dari ibtidaiyah sampai aliyah, SD sampai SMU. Peningkatan ilmiah secara minim, sangat minim sekali. Pengetahuan tentang dinul Islam. Belum lagi kalau kita berbicara tentang akhlak dan adab. Manhaj yang hak hilang. Karena diarahkan sesuai dengan manhajnya masing-masing, cara beragamanya masing-masing. Selesai SMU, masuk ke perguruan tinggi Islam, sekolah tinggi Islam. Apa yang terjadi? Bebas manhaj. Bahkan hampir-hampir dikatakan bebas agama. Apa saja yang murid mau laksanakan, apa saja yang ia mau berjalan di atas manhaj yang mana saja yang dia mau, silahkan. Saksikan oleh saudara-saudara sekalian, keluaran perguruan tinggi Islam. Bebas manhaj. Tidak ada manhaj yang hak, tidak mengenal, bahkan dijauhi, ditentang. Karena itu keluaran dari mereka lahirlah pemuda-pemuda Islam yang sangat jauh dari Islam, yang sangat jauh dari manhaj yang hak, yang sangat jauh dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat jauh dari perjalanan para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Tampillah mereka sebagai abnaul Islam yang di dalam hatinya terbetik sifat-sifat kemunafikan. Ada yang bermanhaj dengan manhaj filsafat falasifah batiniyah yang mengatakan semua agama sama. Siapa yang mengatakan semua agama sama? Keluaran dari perguruan tinggi Islam itu. Karena itu perlu kita perbaiki. Sehingga sebagian kaum muslim mengatakan, anak saya masukkan ke perguruan tinggi Islam. Lebih baik anak saya tidak masukkan ke perguruan tinggi Islam, karena lebih mudarat, justru memberikan mudarat pada Islam dan kaum muslimin. Ada yang manhajnya mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkar sunnah. Bermacam-macam. Karena bebas.
tidak dididik dengan manhaj yang hak. Karena kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, itu harus ada ilmu, manhaj dan ilmu. Kalau tidak diarahkan kepada manhaj yang hak, maka anak ini kalau dia diarahkan kepada agama, maka dia akan bermanhaj dengan manhaj yang batil. Dan ini kenyataan. Saudara-saudara bisa saksikan sendiri. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah perguruan tinggi Islam, sebagiannya, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, tarkus salat, meninggalkan salat, bukan karena malas. Seperti anak-anak Islam yang sekolah di perguruan tinggi yang bukan Islam, perguruan tinggi umum. Mereka meninggalkan salat, malas. Karena memang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan mereka melihat orang tuanya tarkus salat. Tapi yang di perguruan tinggi Islam, mereka tarkus salat, meninggalkan salat bukan karena malas, tapi karena keyakinan mereka salat tidak wajib. Dan itu kenyataan. Bagaimana saudara bisa menutup mata ini? Karena keyakinannya, sebagaimana keyakinan mereka antara Islam dengan Konghucu sama. Tidak ada perbedaan. Semua agama sama. Ini pemurtadan secara besar-besaran. Dan ini pendidikannya. Inikah perguruan tinggi Islam? Perguruan tinggi Islam. La ilaha illallah. Ya subhanallah. Saudara-saudara yang saya muliakan, perlu kita ketahui bahwa kekuatan beragama, dan agama kita ini agama yang tinggi, agama yang mulia, itu dengan ilmu, dengan manhaj dan ilmu. Dengan manhaj kita mengenal bagaimana cara beragama yang benar. Dan ini yang telah hilang. Sikap beragama itu bagaimana? Cara beragama yang benar itu bagaimana? Tidak diajarkan. Karena itu sering saya katakan bahwa masalah pelajaran manhaj ini dijadikan kurikulum. Wajib dijadikan kurikulum, dimasukkan sebagai kurikulum khusus, pelajaran khusus. Dan dia berkaitan dengan sunnah. Karena itu di kitab ini, di pasal ke-35, pendidikan terhadap anak, saya masukkan bagaimana mendidik anak itu. Apa yang harus kita didik anak-anak kita itu bagaimana? Ya, nanti akan kita lihat. Sekarang kalau saudara memiliki kitabnya ada, silahkan buka halaman 322. Kewajiban mendidik anak. Yang saya maksudkan di sini pendidikan agama, pendidikan Islam. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik oleh Alkitab dan Sunnah. Kalau kita tidak didik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang benar, bukan asal pendidikan agama, telah saya jelaskan tadi. Pendidikan agama yang benar. Tentu saudara akan bertanya, kalau begitu Ustaz, ada pendidikan agama yang benar? Saya jawab iya. Tadi saya telah jelaskan. Contoh yang paling menarik, perguruan tinggi Islam. Itu apa? Pendidikan apa itu? Pendidikan agama. Benar tidak? Tidak benar. Bahkan seorang muslim bisa murtad
Karena dia mengatakan seluruh agama, semua agama itu sama. Padahal Rabbuna katakan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama yang Allah ridhai. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari Islam, maka tidak akan diterima agamanya dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Kalaupun ada amaliyah, maka amaliyahnya 99% bid'ah. Bid'ah. Dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain. Bahkan sebagian bid'ah ini membawa kepada kekufuran, kesyirikan. Mereka meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Orang-orang yang dikatakan orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang dikatakan sebagai wali Allah. Dan seterusnya. Dari mana kaum muslimin mengamalkan itu? Contoh dari mana? Contoh dari sebagian tokoh-tokoh agama. Dan itu kenyataan. Saya harus bicara tentang dunia pendidikan, itu belak-belakan. Memang menampar muka kita. Tapi ini bicara tentang dunia pendidikan. Memang begini. Dan itu kenyataan. Dipenuhi dengan bid'ah. Satu macam bid'ah yang tersebar luas. Jutaan, puluhan juta kaum muslimin mengamalkannya. Dari mana mereka dapat? Dari pendidikan agama. Apa? Melafazkan niat ketika sholat, ketika wudu, ketika mandi janabah, ketika akan saum. Usalli fardhu dhuhri, nawaitu wudu'i, nawaitu sauma ghadin. Haji pun demikian. Dari mana mereka dapat? Dari orang sekuler? Dari pendidikan agama. Itu satu dari sekian ribu contoh bid'ah-bid'ah yang bertebaran. Dan kalau mereka faktanya jurusannya agama, mereka akan tampil sebagai dai, mereka akan tampil sebagai ustaz, mereka akan tampil sebagai kiai, kemudian menjadi tokoh agama, mengajarkan bid'ah dan kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. Saudara tentu sering dengar ila hadratin nabi Al-Fatihah. Ila ruhi fulan wa fulan wa fulan Al-Fatihah. Kirim Al-Fatihah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kirim bacaan Quran kepada orang-orang yang telah mati. Mereka dapat itu dari mana? Dari pendidikan agama, baik formal maupun tidak. Dari mana? Dari pendidikan agama. Padahal bacaan Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Selamatan kematian dari mana? Dari agama, pendidikan agama. Tapi pendidikan agama yang salah, yang jauh dari nur cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama perjalanan para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Mereka bertawasul, memohon kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati. Mereka meminta kepada orang yang telah mati agar mendoakan mereka kepada Allah. Dari mana? Dari pendidikan agama. Bahkan sebagian kaum muslimin menceritakan kepada saya, dahulu ketika kami mau sekolah di pesantren, tahfidzul Quran, penghafal Quran, maka kami diperintah untuk bertawasul kepada orang-orang yang telah mati, penghafal Al-Quran. Bahkan kehidupan pesantren bercampur baur antara laki dan wanita. Khusus mereka menghafal saja, tidak kenal Al-Quran. Padahal Rabbuna katakan, afala yatajabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau merenungkan, mentadabburkan Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Afala yatajabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran, merenungkannya, memikirkannya?
Kalau sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan mendapati di dalamnya pertentangan, perselisihan yang sangat banyak sekali. Pendidikan agama yang salah. Yang sebagiannya telah menjual agama, menghalalkan apa yang mereka mau halalkan, mengharamkan apa yang mereka mau haramkan. Pendidikan agama yang jauh dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih menyedihkan lagi, sebagian kaum muslimin, sebagian anak-anak kita dididik bukan untuk menghafal Quran, lebih banyak menghafal nasyid. Tahu saudara nasyid? Nasyid lebih banyak dihafal dari Al-Quran dan dimasukkan ke dalam Islam. Nasyid bukan dari Islam. Nasyid kebudayaan Arab, kebudayaan bangsa Arab. Bagaimana anak-anak kita disuruh menghafal nasyid? Lupakan Al-Quran. Bagaimana kita menghafal nasyid? Melupakan Al-Quranul Karim, merupakan sunnah Nabi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sekali. Semua itu lahir, keluar ilmunya dan pengamalannya dan dakwahnya dari pendidikan agama. Baik secara formal atau tidak formal. Di rumah tangga atau di majelis pengajian. Nah, kita wajib mendidik anak dengan pendidikan agama. Kewajiban mendidik anak dengan pendidikan agama yang hak, yang benar. Caranya sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang membuat, yang akan menjadikan kaum muslimin kuat. Ini merupakan kekuatan yang besar yang akan menghidupkan kaum muslimin. Karena hakikat orang yang hidup, orang yang mengijabahkan panggilan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang mukmin, ijabahkanlah, perkenankanlah bagi Allah dan bagi Rasul apabila ia Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan kamu. Mereka yang tidak berjalan di atas sunnah maka tidak bisa hidup kehidupan yang hakiki, hidup hatinya. Apa yang dimaksud hidup di sini? Nah, kita telah hidup, tapi Allah katakan lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang kewajiban mendidik anak dengan pendidikan agama yang benar banyak sekali. Salah satunya saya turunkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Hai orang-orang mukmin, qu anfusakum, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada setiap bapak dan suami atau wali untuk memelihara, menjaga keluarga mereka dari nar yang akan memasukkan mereka ke dalam an-nar. Dan tidak mungkin kita dapat memelihara keluarga kita kecuali dengan menidakkan, menafikan, menghilangkan tiga perkara. Saya jelaskan di sini, halaman 324. Bagaimana kita mendidik anak kita? Siapa yang kita contoh? Yang kedua, halaman 326.
kewajiban mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman secara umum kepada kita, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira." Yani pada diri Rasulullah sesungguhnya ada bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah contoh yang baik bagi orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan yakin akan hari akhirat dan banyak mengingat Allah. Al-Ahzab ayat 21. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dicontoh oleh orang-orang mukmin dalam segala hal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk pendidikan terhadap anak-anak kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat yang lain, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, dan seterusnya. Banyak sekali. Dan kita dilarang menyalahi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, halaman 328, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasul. Kata ulama, yang dimaksud an amrihi adalah manhaj beliau, cara beragama beliau, sunnah beliau, perjalanan kehidupan beliau di dalam mengamalkan dan mendakwakan Islam. Itu sunnah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah. Dan sesungguhnya engkau berada di atas perangai akhlak yang sangat besar sekali. Dan Aisyah pernah ditanya apa akhlak Rasulullah, fa inna khuluqan Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan